Pembacaan dari Nubuat Daniel. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Asaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi namamu ya Tuhan, janganlah kami kau tolak selamanya, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu. Demi Abraham kekasihmu, demi Ishak hambamu, dan demi Israel orang sucimu, yang kepadanya engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka, menjadi laksana bintang-bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa. Tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajahmu kami cari. Janganlah kami kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahanmu dan menurut besarnya belas kasihanmu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatanmu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan namamu, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang-hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan seluruh hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya,
Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di sorga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Uskup, para pastor dan diakon yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu kisah indah dan sangat inspiratif yang teringat di banyak benak orang dari sosok pribadi Santo Yohanes Paulus II adalah ketika dia memberikan pengampunan kepada Mehmet Aliaka. Ada begitu banyak teks dalam kitab suci yang menceritakan tentang pengampunan. Kita katakan saja misalnya dalam bacaan pertama hari ini, Asaria. Ketika dia berada di tengah-tengah tanur api yang bernyala-nyala, Asaria berdoa meminta kepada Tuhan untuk diberikan belas kasih, bukan kutuk. Teks lain lagi misalnya ketika Stefanus dirajam dengan batu, Stefanus tidak meminta kutuk dalam doanya, melainkan dia meminta berkat atau pengampunan bagi mereka yang merajamnya. Dan salah satu kisah yang sangat inspiratif bagi kita juga, yakni yang ditunjukkan oleh Yesus ketika dia berada di kayu salib. Yesus di sana dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus meminta ampun bukan kepada dirinya, melainkan kepada orang-orang yang menyalibkannya. Dari begitu banyak teks kisah yang dikisahkan tentang pengampunan dalam kitab suci, mau menunjukkan kepada kita bahwa kisah-kisah tentang pengampunan yang ada tertulis dalam kitab suci merupakan sesuatu yang sangat indah, yang perlu untuk dilukiskan dan diketahui banyak orang. Tetapi dunia dewasa ini serentak menjadi sesuatu yang sangat tidak mungkin dilaksanakan oleh saya, Anda, dan kita sekalian tentang mengampuni. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk melihat dengan jelas mengenai buah dari rasa dendam dan amarah yang tersimpan dalam hati. Barang siapa membalas dendam akan dibalaskan oleh Tuhan dengan memindahkan segala dosanya. Hal ini tercatat dengan jelas dalam bacaan Injil hari ini yang termuat dalam Injil Matius bab 18, teristimewa dalam ayat 25 hingga 34. Karena itu orang harus membuka hatinya untuk memberi pengampunan kepada sesama agar dosa dan hutang-hutangnya dapat dihapuskan. Dengan menjauhi pertikaian, maka kita semakin mengurangi dosa atau hutang-hutang kita. Maka dalam bacaan kitab suci sendiri, khususnya dalam bacaan Injil, dengan jelas menyadarkan kepada kita bahwa pengampunan tidak akan pernah terjadi dalam diri kita jika masih ada rasa dendam dan amarah dalam hati kita. Menyimpan dendam dan tidak mau membuka hati untuk mengampuni merupakan tindakan memupuk dosa pada diri sendiri. Ajakan untuk mengampuni secara jelas juga ditunjukkan dalam bacaan Injil dalam paragraf pertama. Petrus tampil dengan tegas menanyakan kepada Yesus, Tuhan, berapa kali dan kita harus mengampuni kita saudara yang berbuat salah? Tuhan bilang, bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Dari jawaban Yesus ini mau menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan yang Tuhan anugerahkan tidak pernah tak terbatas, sehingga pengampunannya tidak berkesudahan bagi siapapun. Para saudaraku yang terkasih, kesaksian iman akan pengampunan yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki hati yang mengampuni, tidak menyimpan dendam dan amarah, serta senantiasa membuka hati dan diri untuk memberikan pengampunan. Tidak tahukah kita bahwa Rasul Paulus pernah menasihati kita bahwa hidup dan mati kita adalah milik Tuhan? Oleh karena itu, keterbukaan hati untuk mau mengampuni merupakan tanda bahwa kita adalah milik Tuhan semata-mata. Sebagaimana pernah kita atau selalu kita doakan dalam doa Bapa kami, ampunilah dosa kami atau ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Semoga demikian. Amin.